Peristiwa ambruknya dua buah bangunan di lokasi proyek pusat olahraga di Bukit Hambalang, Bogor, Jawa Barat terjadi saat hujan deras mengguyur kawasan Hambalang. Pada Jumat 25 Mei 2012, tanah bangunan ambles 2 hingga 5 meter. Dua bangunan itu adalah lapangan indoor dan sebuah tempat penyimpan genset. Lapangan indoor terdiri dari lapangan bulu tangkis dan sepak takraw. Lokasi lapangan indoor dan powerhouse saling berdekatan dan terletak di sisi selatan. Dua bangunan yang ambles berada di zona bawah yang posisinya di lereng Bukit Hambalang. Proyek pusat olahraga Kemenpora di Hambalang sendiri digarap PT Adikarya. Proyek di lahan seluas 30 hektar ini bernilai sekitar 1,2 triliun rupiah. Akibat peristiwa ini, pembangunan di proyek Hambalang untuk sementara dihentikan. Dari Bogor, Jawa Barat, Eko Hadi, TV One mengabarkan. Baik, kita akan lanjutkan. Bapak, Bapak, Ibu. Ya, ini sebelum mulai sudah ramai nih. Ada Ibu Andi Nurpati juga dari Partai Demokrat yang sudah bergabung bersama kita, dan kita akan lanjutkan. Jadi mau klarifikasi bahwa Pak Adiaksa ini membantah jika itu melanjutkan proyek Anda. Iya. Tapi kan proyeknya memang proyek Anda. Proyeknya namanya Sekolah Olahraga SMP SMA. Bukan. Anggarannya 125 miliar. Bukan sport center. Oke. Itu aja yang menjadi 1,2 triliun. Pertanyaannya kenapa dari 125 miliar menjadi 1,2 triliun kan gitu. Oke. Di zaman siapa ditentukan? Karena ada data-data semua. Gitu loh Bu, ya kan? Begitu aja. Kalau tujuannya baik nggak apa-apa dong. Ya, iya sudah, tapi jangan bilang bahwa ini dari kita. Tapi begini. Gini, kalau lagi baik urusan saya, kalau jelek urusan Anda kan nggak boleh. Nangka gue yang kena betahnya gimana. Tapi begini, memang tanah itu katanya labil memang. Karena itu kemudian ambles dan menyebabkan bangunan rusak. Amblesnya kan sekarang. Ya. Iya, karena ya saya nggak ngerti, itu udah bukan urusan saya lah. Nggak boleh bangunan berarti kan nggak waktu kita konsepnya 125 miliar itu hanya sekolah olahraga SMP SMA pindahan dari dua tingkat dari marketnya ya. Kemudian ada lapangan kayak model villa-villa, ada apa? Bungalow. Dengan 125 miliar itu udah lebih dari cukup. Lebih dari cukup untuk sekolah olahraga. Tapi berubah menjadi sport center itu kan di 2010. Gitu loh, zaman Pak Andi gitu loh. Dan Anda udah nggak tahu? Ya, mana tahu, saya udah nggak menteri. Ditelepon cuma sekali kok. Waktu mau dilantik jam 12 malam Pak Andi telepon saya. Bos, saya ganti Anda. Ya sudah, itu aja. Ya. Sedianya, komunikasi yang penting saya bilang sama Bu Andi, ya kan? Sedianya kita mau mengundang Pak Andi Malarangeng, tapi yang kita dapat adalah Bu Andi Nurpati ya, sama-sama Andi. Mungkin Andi bisa merepresentasi. Sebenarnya bagaimana sih Bu yang diketahui dari Demokrat sendiri soal itu? Ya, sebetulnya kalau secara partai ya tidak akan pernah masuk kepada persoalan-persoalan yang masing-masing berada di kementerian atau dimanapun, karena partai kan sesungguhnya menugaskan yang bersangkutan untuk menjadi menteri, melaksanakan tugas. Tapi kan setelah ada polemik ini pasti kan partai juga harus mencari tahu apa yang terjadi sesungguhnya karena melibatkan. Secara teknis saya kira tidak ya. Karena sesungguhnya itu kan menjadi kewenangan setiap kelembagaan atau kementerian, apakah ingin menggelontorkan anggaran apa, pembangunan apa adalah menjadi kewenangan kementerian, tentu bekerja sama dengan DPR sebagai lembaga yang punya kewenangan untuk mengesahkan anggaran. Nah, tugas dan kewajiban partai adalah memberikan dorongan, motivasi dan dukungan terhadap KPK maupun kepada orang-orang yang dianggap oleh KPK harus diminta keterangan atau penjelasan. Maka itu Presiden SBY selalu mengatakan bahwa siapapun kader Partai Demokrat yang diminta keterangan atau penjelasan oleh penegak hukum, maka wajib untuk hadir memberikan keterangan atau penjelasan. Nah, itu yang menjadi kewajiban kami di Partai Demokrat. Mengenai kontennya, bagaimana prosesnya, bagaimana isinya, apa yang terjadi itu murni adalah ada di orang-orang yang terlibat. Jadi termasuk dugaan soal uang yang diterima dari pengembang kepada Andi Malarangeng, kepada Anas Urbaningrum dan seterusnya itu. Karena juga itu sudah berproses di KPK, tentu saya kira KPK memiliki sejumlah keterangan, kesaksian dan bukti-bukti. Karena itu sekali lagi bahwa Partai Demokrat tentu mendukung langkah-langkah yang telah dan sedang dilakukan oleh KPK dalam rangka mengungkap sesungguhnya mengenai, kalau kita mengatakan fokus pada proyek Hambalang, ya setahu kami bahwa yang namanya suatu program kerja yang akan dilakukan oleh suatu kementerian, apalagi itu misalnya membuat suatu bangunan, apakah itu sekolah atau perguruan tinggi atau apa saja akan dibangun, maka yang pertama dilakukan tentu lokasi bangunan. Tanahnya dulu yang harus dilakukan
di mana tempatnya, siapa yang punya tanah, bagaimana penyelesaian tanahnya dan lain, biasanya itu selesai dulu, konkret, baru kemudian anggarannya untuk melakukan pembangunan. Oke. Nah, karena itu kan menjadi kewenangan setiap lembaga untuk melakukan uji kelayakan terhadap suatu tempat yang akan dijadikan sebagai suatu untuk melakukan suatu pembangunan. Oke. Waktu zaman Anda dulu, pembangunan yang Anda bikin pernah nggak sih mencapai angka Saya bikin. Jadi ini dari Nggak sukses dong jadi menteri. Bukan. Oh, Anda jangan orientasi pada pembangunan fisik. 4 pilar olahraga, atlet, kompetisi, sarana prasarana, sama pengurus. Kita buat Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005. Oke. Kita tidak mau ada sentralisasi di pusat kok. Kita bagi ke daerah tadi saya katakan. Bengkalis untuk sepak takraw, Muna untuk dayung, sepak bola Papua. Kita udah bikin program seperti itu. Jadi tidak ada yang sentralisasi untuk bangunan fisik, tapi atlet kita kasih rumah setiap tahun, jadikan pegawai negeri. Itu loh yang kita bangun. Jadi bukan bangunan fisik. Dalam bangunan sport Center Hambalang itu kan sentralistik. Itu adalah bangunan dari sisa dari Diknas, ya kan, yang masuk pada menjadi sekolah olahraga. Kita setujui dengan anggaran 125 miliar. Sekolah olahraga untuk Indonesia Timur itu bahkan bekas daripada PON yang ada di Kalimantan Timur. Kami sudah melakukan penjajakan untuk MOU dengan Gubernur Kalimantan Timur. Itu yang kita rekomendasikan, dikasih anggaran 125 miliar, dibintangi untuk dicarikan tahun 2010 dengan menteri yang baru siapapun menterinya, menjadi sekolah olahraga. Kemudian dia menjadi sebuah sport center dengan anggaran 1,2 triliun. Itu yang tadi Bu Andi bilang, diselidiki kan gitu Bu. Itu materinya diselidiki, diperiksa gitu. Pak Diaksa, kalau misalnya Anda pasti merasa bahwa itu kan bukan urusan saya lagi begitu, tapi kan bukan, saya bicara ini. Saya mau tanya begini, sebagai mantan orang yang pernah menjabat di situ. Ya. Seberapa perlu sih kita buat sport center dengan angka 1,2 triliun? Saya nggak mau bicara itu. Yang jelas menurut saya, kalau katanya saya pribadi, sport center nggak perlu. Kalau menurut saya pribadi. Kenapa? Yang perlu, karena ada desentralisasi sudah. Ya tapi kan nanti jadi debatable. Desentralisasi itu kebijakan saya. Ya. Desentralisasi di daerah, dibagi pemetaan kekuatan olahraga kita di daerah. Sehingga daerah lebih maju. Nggak usah disentralisasi lagi. Kan sudah ada di Jakarta, ada di Palembang, ada di Kalimantan Timur. Dan itu artinya terdistribusi itu menurut saya. Jadi yang penting sekolah, karena kita nggak punya sekolah olahraga yang presentasi. Lihat Ragunan. Anak saya alumni situ 3 tahun masih tidur di bawah. Dari zaman Icuk sama itu perlu. Makanya Indonesia Timur supaya mereka tidak terlalu jauh dibuat di Kalimantan. Konten saya bicara di sini Bu Andi. Kenapa? Karena ada pernyataan kan Pak Menteri bahwa saya hanya melanjutkan proyek Pak Diaksa Daud. Ini yang mesti diklarifikasi kan gitu. Bu Andi mau mengklarifikasi soal itu? Ya, saya kira begini ya. Pak Andi Malarangan kan dilantik akhir 2009. Ya. Anggaran atau program ini disebut adalah anggaran untuk tahun 2010, ya kan? Nah, berarti diketok anggarannya pada tahun 2009. Yang 125 miliar. Nah, itu saya nggak tahu, gitu ya. Bukan nggak tahu, itu datanya itu, Bu. Berarti masuk ke APBNP 2010. Bapak, tapi kan perlu itu yang saya katakan tadi, bahwa perlu dilihat lagi, kalau keterangan Pak Adiaksa bahwa hanya 125 miliar. Iya, betul. Maka kan perlu dipelajari dari mana angka-angka yang lain sehingga menjadi 1,2 triliun itu. 125 jadi 1,2 triliun. Kan judulnya jadi berbeda nih sekarang ya. Kalau beliau kan 2 sekolah, kan? Tapi kemudian sekarang ada sport center. Siapa yang menjadikan sport center? Nah, pertanyaannya kalau sport center juga dilakukan di 2010, itu kan berarti ketoknya mestinya kan 2009. Sementara APBNP kan belum tentu ada di Mei 2010. Oke, kita akan lanjutkan lagi. Ini yang perlu dicari nih. Kita bahas lagi. 125 M menjadi 1,2 T itu jauh banget jaraknya. Dari mana itu? Yang diperiksa gitu loh. Kita akan lanjutkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Sekali bilas bisa mengurangi busa. Iya, Lisa. Nggak perlu 3 kali bilas dong, Bu. Tidak, dengan 1 sachet Molto Ultra sekali bilas, kita hanya perlu bilas sekali saja. Hemat sampai 20 liter air setiap mencuci. Lihat, semua busanya hilang. Wah, ayah jadi segar dan wangi. Wah, cukup pakai Molto Ultra sekali bilas. Hemat 20 liter air setiap kali mencuci. Agar tulang kuat, ayo menabung